Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indrasari Pitaloka dengan NIM 22810105051 dari kelas PAI 3B. Pembahasan pertama mengenai mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri merupakan satu-satunya mazhab fikih dan akidah dalam sunnah yang mencakup periode abad ketiga hingga abad ke-8 Hijriah. Al-Quran dan hadis disajikan dalam mazhab ini sebagai sumber hukum Islam yang eksklusif dan secara visual. Kunci mazhab yang ada saat ini menekankan pada adanya izin qiyas dan keterangan pribadi sebagai komponen badan hukum fikih. Selain itu, belum dipahaminya fungsi yayasan ijma. Dari segi akidah, keyakinan mazhab yang dimaksud semata-mata sekadar menyifati Allah sesuai dengan apa yang sudah tertulis jelas dalam Al-Quran dan menganut praktik antropomorfisme, yakni penyerupaan atau tasybih yang ketat. Mazhab Zahiri yang mengalami kemunduran dalam hal akidah. Jumlah peserta menjelang akhir hari ke-8 dan ke-9 Hijriah. Salah satu penyebabnya adalah terbitnya kitab Al-Khutat yang memuat informasi negatif tentang mazhab Zahiriyah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran tentang kehidupan Ibnu Hazm dan penggambarannya dalam mazhab Zahiri sebagai ulama yang berilmu dan produktif. Dia juga merupakan tokoh atau imam terbesar di bidang fikih, khususnya murid mazhab Zahiri. Beliau merupakan dasar-dasar petak mazhab pada masa sekarang di bidang fikih, khususnya bagi penganut mazhab Zahiri. Proses penyebaran dan perpindahan mazhab Az-Zahiri ke Andalusia telah terjadi ketika Daud bin Khalaf masih hidup. Menurut suatu keterangan, pada abad ketiga Hijriah banyak ulama Andalusia pergi merantau ke timur untuk menimba ilmu. Di antara mereka itu ada yang bertemu langsung dengan tokoh pendiri mazhab, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud bin Khalaf al-Isfahani. Setelah kembali ke Andalusia, mereka menyebarkan paham mazhab-mazhab fikih yang mereka dipelajari di timur, termasuk paham mazhab Az-Zahiri. Di antara mereka yang menyebarkan paham mazhab yang disebut terakhir adalah Munzir bin Said al-Baluti. Mazhab ini mencapai masa gemilangnya pada masa Ibnu Hazm. Melalui tokoh ini, mazhab Az-Zahiri tumbuh kuat di Andalusia. Namun karena kematiannya pula, mazhab ini dalam waktu relatif singkat menjadi lumah. Meskipun dewasa ini, mazhab Az-Zahiri tidak mempunyai pengikut sebanyak pengikut mazhab fikih yang 4. Paham dan ide-idenya masih terpelihara baik dan dapat dikaji di dalam berbagai karya tulis yang ditinggalkan oleh para tokohnya, baik karya Daud bin Khalaf al-Isfahani sendiri maupun karya Ibnu Hazm al-Andalusi. Saat ini, kendati mazhab Az-Zahiri tidak lagi dianut secara fanatik oleh pengikutnya, pola fikir mazhab Az-Zahiri banyak dipahami oleh sebahagian umat. Misalkan, mereka yang tak mau menerima penafsiran-penafsiran secara logika dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagi mereka, pemahaman Al-Quran dan Sunnah hanya terpaku seperti apa yang dilakukan umat Islam di zaman Rasulullah SAW. Banyak kalangan menilai pola pikir seperti ini sangat sempit dan menjadikan Islam seolah-olah kaku dalam menerima perkembangan zaman. Mengenai dasar mazhab Az-Zahiri, Imam Ibnu Hazm menjelaskan tentang dasar mazhabnya dengan ucapannya. Dasar yang bisa digunakan untuk mengetahui hukum syara ada 4, yakni nas Al-Quran, nas ucapan Rasulullah yang merupakan wahyu dari Allah yang memang sahih dari baginda Rasulullah dan dinukilkan oleh perawi siqah, ijma semua ulama atau sebuah dalil dari sebuah sumber yang ada yang tidak memiliki makna lebih dari satu. Karya-karya dari Imam Ibnu Hazm diantaranya ada yang pertama, Kitab Al-Hujjah adalah buku tentang argumentasi. Yang kedua, Kitab Al-Khabar Al-Mujib Al-Ilmi, yakni kajian tentang informasi keilmuan. Yang ketiga, Kitab Al-Khusus wa Al-Umum, yakni buku tentang penjelasan lafal umum dan khusus. Yang keempat, Kitab Al-Mufassar wa Al-Mujmal, mengenai lafal yang jelas dan tidak jelas pengertiannya. Yang kelima, mengenai kitab Al-Ifta Al-Qiyas, yakni masalah penolakan atas qiyas.
Yang keenam, Miftah al-Taqlid mengenai buku yang berisi larangan bertaklid. Yang terakhir ada Khobar al-Walid, yakni buku mengenai tentang hadis ahad. Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Khalid bin Salih bin Khalaf bin Madan bin Sufyan bin Yazid al-Farisi. Ibnu Hazm lahir di kota Cordoba, Spanyol pada akhir Ramadan 384 Hijriah atau bertepatan dengan 7 November 994 Masehi. Ia tumbuh dan besar di kalangan para pembesar dan pejabat. Ayahnya Ahmad bin Daid berpendidikan cukup tinggi, sehingga dia diangkat menjadi pejabat di lingkungan kerajaan Al-Mansur dan kemudian menjadi Wazir Al-Mansur pada tahun 381 Hijriah atau 991 Masehi. Dia menjabat wazir sampai di 12 masa pemerintahan Al-Muzaffar dan meninggal pada tahun 402 Hijriah. Pendidikan anak-anak Ibnu Hazm telah menanamkan kecintaannya yang kuat, meminati ilmu dan belajar lebih banyak. Setelah usia remaja, ia selalu diajak ayahnya menghadiri majelis-majelis temu ilmiah dan budaya yang sering diadakan oleh Al-Mansur yang dihadiri oleh para ahli syair dan ilmuwan. Di samping itu, Ibnu Hazm juga berada di bawah bimbingan seorang alim dan wara bernama Ali Al-Husain bin Ali Al-Fas. Sebagai seorang anak pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya, ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, syair, dan tulisan indah Arab. Ketika meningkat remaja, ia mulai mempelajari fikih dan hadis dari gurunya yang bernama Husain bin Ali Al-Farisi dan Ahmad bin Muhammad bin Jasur. Ketika dewasa, ia mempelajari bidang ilmu lainnya seperti filsafat, bahasa, teologi, etika, mantik, dan ilmu jiwa, di samping memperdalam lagi ilmu fikih dan hadis. Mengenai kedudukan mazhab Zairi, setelah Ibnu Hazm dari penjelasan di atas, terlihat bahwa penyebaran mazhab Zairi sangat terbatas pada zaman Daud al-Asfahani. Kemudian sedikit demi sedikit hilang dari permukaan ketika Imam Ibnu Hazm muncul pada abad ke-5 Hijriah. Dengan segala usaha gigi dan ijtihadnya, mazhab ini muncul kembali. Pembahasan yang kedua yakni mengenai mazhab Ibadiyah. Ibadiyah sendiri adalah salah satu firqah kumpulan Khawarij. Kata Ibadi dinisbatkan kepada pengasasnya yaitu Abdullah bin Ibad Tamimi. Para pengikut mazhab Ibadi tidak mengakui dan menafikan dirinya sebagai kelompok Khawarij. Kata Ibadi berasal dari nama sebuah desa yang terletak di Yamamah. Abdullah bin Ibad At-Tamimi hidup sezaman dengan Muawiyah. Dia meninggal di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ibadiyah merupakan salah satu aliran dalam Islam yang masih dianut sebagian muslim saat ini. Secara umum, masyarakat lebih mengenal aliran besar dari Ibadiyah yaitu Khawarij. Khawarij merupakan aliran yang dianggap tekstual dan radikal. Hal tersebut berbeda dari Ibadiyah yang meskipun merupakan salah satu cabang dari Khawarij, tetapi memiliki ajaran-ajaran dan sikap yang lebih damai dan moderat. Di Indonesia, kajian tentang aliran Ibadiyah masih minim dilakukan, sehingga Ibadiyah sering disamakan dengan Khawarij. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang Ibadiyah, terutama ajaran-ajaran dan sejarah perkembangannya, untuk menjelaskan bahwa keberadaan Ibadiyah ini dapat dipahami sebagai salah satu bukti bahwa tidak semua kelompok Khawarij bersifat radikal.
Kitab-kitab fikih mazhab Ibadiyah. Beberapa kitab fikih dalam mazhab Khawarij dan Ibadiyah, khususnya kitab Al-Nil oleh Syekh Diya Al-Din Abdul Aziz Al-Tamimi, kitab Syarh Al-Nil wa Syifa Al-Alil oleh Al-Imam Muhammad bin Yusuf. Yang kedua, Tafsilu Al-Sifat Al-Ilahiyah. Di antara hasil karya yang paling terkenal adalah kitab An-Nail wa Syifa Al-Alil karya Syekh Diyauddin Abdul Aziz At-Tamimi. Kitab ini dianggap sebagai sumber utama untuk fatwa dan fikih Ibadiyah. Penyebaran pada mazhab Ibadiyah. Yang pertama, di abad-abad terdahulu, pengikut Ibadiyah hidup dalam wilayah yang amat luas. Beberapa kelompok dari mereka masih bertahan hingga sekarang. Mereka menetap di Oman, Tanzania, dan Afrika Utara. Yang kedua, di masa sekarang, Ibadiyah adalah mazhab yang dianut mayoritas rakyat dan supporter. Yang terakhir, hingga sekarang, komunitas Ibadiyah relatif hidup terpencil dan tidak begitu dikenal.